Sahabat Kompas.com, Timnas Indonesia akan bertanding untuk kali pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Garuda akan bertanding melawan Green Falcons di Jeddah, Arab Saudi pada pertandingan yang akan bergulir pada hari Jumat tanggal 6 September pukul 1 dini hari WIB. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi nih di Sporty. Nah, seperti biasa kali ini kita akan membahas yang lagi hangat nih di dunia olahraga dan dunia sepak bola pastinya, yaitu dari kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana Timnas Indonesia akan main. Nah, seperti biasa gua nggak sendiri di sini. Di sini juga ada Kang Eris, asisten editor bola ya. Kang Eris, apa kabar? Saat Mas Firji, halo sahabat Kompas.com. Ya, gimana udah nggak sabar nih Kang lihat Timnas Indonesia bermain nih? Ya, antusias ya, excited karena memang ditunggu, dalam arti kita akan menyaksikan Timnas Indonesia itu bertemu dengan tim-tim elit dari negara Asia. Kita akan bertemu Arab Saudi, kita akan bertemu Australia, bertemu Jepang, Bahrain dan Cina. Jadi antusias, excited menunggu laga Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, Mas. Ya, kalau kita ini ya bikin tulisan gitu buat Timnas itu kelihatan ya Kang ya lagi keangkat banget ya soal Timnas itu. Kalau menurut Kang Eris apa topik-topik yang lagi menarik nih dari Timnas sekarang? Kondisi update ya ditunggu oleh pembaca kita ataupun para pencinta sepak bola Timnas gitu ya Mas ya. Gimana saat ini persiapan di sana di Arab Saudi, bahkan terakhir update-nya itu di sana mereka latihan dalam kondisi hujan. Oh, hujan ya, hujan, betul. ya hujan deras. Kemudian juga gimana performa peningkatan saat latihan gitu. Karena itu juga menjadi hal yang ditunggu oleh pencinta sepak bola Timnas kita, bahwa update terkini, kemudian juga menjelang laga lawan Arab Saudi ini, bagaimana kondisi pemain, kemudian juga yang ditunggu itu bisa jadi soal komentar dari Sintayongnya sendiri, Mas. Betul. Kadang dia itu bisa munculkan motivasi buat pemainnya, bahkan yang kemarin juga disebut, yang penting bekerja keras dulu lawan Arab Saudi. Gitu. Daya juang ya, karena dia Coach Shin juga udah bilang emang dari peringkat FIFA Indonesia memang jauh ya, dan kita itu di peringkat sekarang 133, kita akan menghadapi Jepang nih Kang, peringkat 18. Australia peringkat 24, Arab Saudi sendiri lagi peringkat 56, belum lagi Bahrain di peringkat 80 dan juga China ya di 87, peringkat 87. Jadi untuk kelolosan nanti gimana ya? Maksudnya kita nggak usah terlalu ngomong soal kelolosan, tapi kan ini di jalur ini kita sebenarnya berada di fase di mana kalau kita bisa mencapai peringkat tertentu bisa lolos langsung Piala Dunia ya Kang ya? Iya, jadi betul tadi, setuju Mas Firji, bahwa kita saat ini utamanya adalah rasa antusiasme kita sebagai pecinta sepak bola ya, utamanya Timnas Indonesia berada di grup elit negara Asia. Kita tahu bahwa 3 negara dari grup C ini itu adalah peserta Piala Dunia 2022 lalu Mas ya. 2022. Itu ada Jepang, kemudian ada Australia dan ada Arab Saudi. Tadi yang seperti Mas Firji bilang bahwa secara peringkat kita yang paling rendah Mas ya. Saat ini Timnas di peringkat ke-133, kemudian yang paling baik itu Jepang ya di peringkat 18. Sementara terdekat ini kita akan lawan Arab Saudi di peringkat 56. Nah, bicara tentang kelolosan tadi, nggak ada yang tidak mungkin sebenarnya, meskipun kita harus melihat sisi realistis. Bahkan Sintayong pun pernah mengungkapkan bahwa yang akan lolos ini otomatis kan nanti peringkat 1 dan 2 Mas. 1 dan 2 ya. 1 dan 2, kemudian nanti peringkat 3 dan 4 itu dia akan menuju ke fase playoff. Target realistis dari Sintayong adalah peringkat 3 dan 4 sebenarnya. Gitu. Dia pernah mengungkap hal itu, cuman dia tetap satu sisi pun tetap ada rasa optimistisnya. Dia mengatakan tapi bola itu bulat, bahwa ya dijalani aja gitu dan bekerja keras aja gitu. Iya, optimisnya juga kita mungkin tanpa memberikan beban yang berlebih ya Kang ya terhadap teman-teman di Timnas. Kita tahu pasti nanti akan sangat berat di lapangan, dan kalau berada dalam tim yang punya pressure seperti Jepang dan Arab Saudi pun nanti bisa saja
nggak menutup kemungkinan apabila nanti siapa tahu akan ada kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan. Nah tapi itu bukan alasan untuk menghujat teman-teman timnas ya, membuli mereka dan lain-lain. Karena memang ini udah kita masuk level yang sangat berbeda, di mana Vietnam dan Thailand, ya, dua rival kita Asia Tenggara itu sebenarnya pernah masuk di putaran ketiga ini juga ya Kang ya. Tapi dari 20 pertandingan mereka hanya mengambil 1 kemenangan dan 3 seri secara akumulatif dari 2 kualifikasi Piala Dunia terakhir. Benar-benar fase yang sangat sulit ya. Nah, ya Sintayong tadi udah bilang secara target dan lain-lain. Tapi kalau dari skuad, apa yang Kang Eris lihat dari skuad yang Sintayong punya sekarang? Sintayong sejauh ini kan sudah memanggil 26 pemain Mas ya, 26 betul. pemain timnas. Nah dari kombinasi pemain itu sendiri menariknya itu seolah terbagi ya. Ada yang berkomposisi bermain di liga lokal kita, kemudian juga banyak yang berkompetisi di luar negeri. Kalau tidak salah komposisinya adalah 13 di luar negeri, 12 di liga lokal kita, dan 1 Tom Hai belum punya klub, masih nyari klub, masih nyari klub ya. Cuman pasti Tom juga akan menjadi salah satu andalan lini tengah Sintayong ya dengan pengalamannya gitu. Nah skuad timnas ini menariknya adalah bahwa Sintayong tidak begitu banyak mengubah komposisi pemain dari yang sebelumnya pernah dipanggil gitu Mas ya. Kita bisa lihat misalnya kita punya pemain yang saat ini mungkin bisa dibilang paling berharga mungkin ya, tidak menafikan, tidak mengenyampingkan pemain yang lain. Kita punya Bang Jai Ijes gitu ya. Betul. Dia sekarang berkompetisi di Serie A, di kasta teratas Liga Italia. Kemudian juga kemungkinan karena kita lawan Arab nanti kita akan kehilangan Justin Hubner Mas ya. Dia akumulasi kartu, kemungkinan sih si STY akan mendampingi Jai ini pasti dengan Rizky Ridho ya. Rizky Ridho ya, dia salah satu juga pemain kepercayaan STY gitu. Sintayong. Kemudian kita juga bisa melihat dengan adanya pemanggilan Calvin Verdong Mas ya. Calvin Verdong, saya pikir dia udah main sekali ya Kang ya bagi timnas, mainnya lumayan. Akselerasinya juga cukup oke. Membantu serangannya tinggi banget ya naik ya dia. Eksplosif gitu ya. Kemudian yang jadi perhatian juga dia punya crossing yang sangat baik Mas ya. Umpan silangnya itu oke gitu. Kemudian di lini tengah ya Tom Hai, kemudian ada Nathan, kemudian di sayapnya juga nanti ada Asnawi, kemudian bisa dibantu oleh akselerasi di sebelah Witan juga ya, ada Egy ya. Ada Egy, kemudian Witan, dan di lini depan kita punya ada Ragnar, kemudian ada Rafael Struijk. Jadi melihat dari komposisi yang ada, minimal kita dan mudah-mudahan minimal setidaknya bisa mengimbangi Arab Saudi Mas, dari skuad timnas ini, karena bisa dibilang ini kolaborasi yang apik menurut saya Mas ya. Jadi ada pengalaman di luar negeri, kemudian juga di lokal kita juga ada. Ya mudah-mudahan soal strategi, soal formasi, Sintayong mudah-mudahan bisa dapat taktik yang oke sih nanti, yang efektif saat lawan Arab Saudi nanti Mas ya. Betul, emang itu. Nyari balance ya untuk keluar nggak terlalu terburu-buru dan hati-hati di transisi. Karena kita tahu sebenarnya ketika kita menghadapi Irak pun di Basra kan kita sempat 1-1 dulu ya sebelum akhirnya Irak bisa mencetak 4 gol di babak kedua gitu. Jadi ini yang harus kita waspadai. Tapi tadi Kang Eris juga udah bilang Tom Hai itu 29 tahun, dia adalah pemain tertua di skuad ini sebenarnya ya. Jadi si Coach Shin nggak bawa pemain lebih dari 30 tahun dan termuda tentu saja masih Marcelino Ferdinand 19, ada Hoki juga, Hoki 20 tahun. Yang menarik juga Ricky Kambuaya, dia juga kembali dipanggil, walaupun Ricky masih, kalau gue bilang masih harus menemukan kembali permainan di timnas seperti yang dia lakukan di Piala AFF 2020 Kang. Tapi yang paling menarik tentu saja nama di bawah Mistar nih Kang, Martin Paes. Gimana tuh Kang Eris? Martin Paes sejauh ini kan untuk lawan Arab Saudi ini dia masih belum bisa main Mas ya. Karena soal administrasi pendaftaran waktu itu. Karena kita juga bersyukurnya memang Martin Paes sudah resmi bisa membela timnas kita. Sudah bergabung. Cuman untuk lawan Arab Saudi ini ada administrasi di pendaftaran, sehingga untuk lawan Arab Saudi dia masih belum bisa main. Dan kemungkinan dia akan menjalani debut nanti saat lawan Australia nanti di GBK Mas ya.
Nah, tapi di posisi penjaga gawang ini kita masih punya ada Hernando Ari, Mas ya, Yes. di situ Hernando Ari, kemudian Nadeo, juga Ya, ada Adi Satrio ya, penjaga gawang PSIS Semarang gitu. ya. Kemungkinan besar karena selama ini saat timnas main itu posisi penjaga gawang Si Hernando Hernando Ari, ya Mas ya, betul. Walaupun penjaga gawang emang Persebaya terakhir ini dia sempat ini ya sempat ya kesalahan sayang lagi banget. ya Iya. melakukan kesalahan blunder itu, Mas ya. Irak. Jadi ya, kemungkinan antara penjaga gawang ini ya antara Hernando Ari itu, Mas, kemungkinan. Iya, kayak Nadeo juga sebenarnya kita lihat ya dia bersama Borneo juga tahun ini bagus ya Kang Bagus ya, ya, betul. beberapa kali penyelamatan hebat. Dia kalau soal shot stopping gitu-gitu bagus sih kalau Nadeo sih nggak Iya, diragukan ya. Jadi kita betul. akan lihat nih apakah Hernando yang terus dapat kepercayaan, apakah si Nadeo mungkin dapat juga kans untuk Betul. bermain. Tapi kalau kita lihat Martin Paes sebenarnya yang ditunggu ya mungkin nanti ya di Iya. pertandingan kedua kita akan lihat sahabat Kompas.com dia musim ini memang udah bermain 26 kali bagi FC Iya. Dallas. Dia bermain 26 laga, kebobolan 42 gol emang banyak, tapi dia punya save percentage itu 73,6% yang salah satu tertinggi di liga Wah, sebenarnya Kang di iya. MLS. Jumlah penyelamatan dia sebenarnya 102 save dari 26 laga itu adalah yang Benar, kedua tertinggi di MLS. Iya. Jadi ini kita berbicara kiper yang benar-benar udah teruji di Mas ya. level sepak Iya. bola yang lebih tinggi. Jadi pasti teman-teman yang lain juga mengharapkan ya bagaimana kita lihat performance-nya Iya, Martin karena memang kalau di sosial media dia udah tampil nih Iya, betul. di Iya. sosial medianya IG di Iya. ini ya bagi timnas sendiri. Iya. Jadi Betul. kalau soal sorotan itu ya Kang, kalau Betul. lini depan? Lini depan timnas kerjasama antara Marcelino Ferdinand, kemudian dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun ini kemungkinan dipercaya oleh Sintayong di lini depan, kemungkinan Mas ya. Meskipun kita masih ada Ramadan Sananta, kemudian juga kita masih punya Hoki Caraka tadi Mas. Cuman Trisula di sini STY kemungkinan akan memasang Marcelino Ferdinand, kemudian Ragnar Oratmangun ini sebenarnya dia punya daya jelajah yang tinggi di sayap, cuman STY kadang dia karena memang di timnas ini perlu kita akui kita masih punya benar-benar nomor 9 yang benar-benar efektif Mas ya, yang bisa membunuh gitu istilahnya. Kita Dimas ya. Model seperti itu ya, yang ada satu peluang satu gol misalnya. Betul. Nah, kita masih belum punya yang bisa mematikan atau membunuh seperti itu. Jadi masih pergerakan menusuk dan segala macam, kemungkinan sih ya tadi Marcelo Ferdinand, kemudian Rafael Struijk, kemudian berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangun gitu Mas. Benar ya dari sisi sayap ya. Untuk pekerjaan penyerang timnas akan berat juga nih ya karena kita lihat Dimas dan Ramadan dan juga Hoki harus menghadapi kemungkinan kalau kita bicara timnas Arab Saudi itu ada pemain the back bernama Saud Abdul Hamid. Dia itu pemain Arab Saudi pertama yang dikontrak secara permanen oleh tim di 5 liga besar Italia ketika dia bermain bagi di bursa transfer ini dia baru direkrut oleh AS Roma. Jadi mungkin Kang Eris ada insight sedikit soal tim Arab Saudi ini Kang, bagaimana mereka? Betul Mas, tadi mengenai skuad timnas Arab Saudi ini itu salah satu yang tadi Mas Firji sebutkan soal Saud Abdul Hamid ini Mas ya. Dia memang direkrut oleh AS Roma dan dia menjadi salah satu pemain saat Piala Dunia 2002 lalu Mas. Itu kalau tidak salah dia tak tergantikan Mas ya. Jadi si Saud Abdul Hamid ini memang menjadi andalan juga di barisan pertahanan Arab Saudi. Selain juga pergerakannya juga dia cukup oke Mas. Nah itu bisa menjadi perhatian buat skuad kita nanti Mas, Saud Abdul Hamid ini. Kemudian juga bicara ke depan terkait ancaman bagi timnas Mas ya dari skuad Arab Saudi ini, kita juga perlu hati-hati dengan sosok yang saat Piala Dunia 2002 lalu itu menjebol gawang Argentina Mas ya. Jadi saat itu betul. Jadi salah satunya itu ada Saleh Al-Sehri ya. Saleh Al-Sehri itu dia membobol gawang Argentina, kemudian juga punya catatan yang cukup baik di timnas Arab Saudi. Dan ada juga salah satunya juga yang menjadi aktor kemenangan Arab Saudi saat melawan Argentina itu juga, dan sekarang juga stabil permainannya itu ada Salim Aldosari itu Mas. Salim Aldosari itu. Jadi termasuk juga ada
satu striker yang saat Hmm. di era Mancini ini juga dia menjadi mencuat namanya dan itu disosok dalam diri Firas Al-Buraikan, Mas, Oke. itu. Firas Al-Buraikan ini juga kalau tidak salah di 3 laga terakhir Arab Saudi dia selalu menyumbang gol, Mas, Oke, bahaya gitu. juga ya. Iya. Oke. Jadi ya patut hati-hati sangat ya, sangat hati-hati dalam Ya, arti, kita tandang, kemudian kita akan melawan tim yang pengalaman di level dunia gitu dunia, ya. betul. Jadi, tetap kerja keras, fokus, Ya, dan ya hati-hati dengan semua pemain sih intinya. Semua betul, pemain Kang. Arab Saudi harus kita waspadai. Ya. Nah, Kang Eris, Ya, kita tadi Mas, udah bicara soal Timnas Indonesia dan Arab Arab Saudi. Saudi. Nah, sekarang kita akan berbicara langsung nih berhubungan dengan kolega kita yang ada di Arab Saudi sana, jurnalis senior Bang Wah, Haris Pardede yang wah, Bang sudah Haris. datang langsung ke Jeddah, Arab Saudi. Kita lihat di segmen berikut ini. Nah, sekarang sahabat Kompas.com kita udah bareng nih langsung sama Bang Harpa, Haris Pardede langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Jurnalis senior yang kayaknya sering ya Bang ya ngeliput timnas secara langsung ya, dia ajang apapun ya Bang. Ya kita kayak air mengalir aja kan, sama timnas gitu aja. Gimana kondisi Jeddah Bang? Ya Jeddah seperti negara Timur Tengah pada umumnya, panas-panas lumayan, panas-panas banget. Cuman sedikit flashback ke hari Senin, gue sampai di Jeddah tuh hari Senin jam, ini pakai waktu Indonesia Barat aja biar teman-teman gampang. Itu jam 7 malam hari Senin. Nah kemudian malamnya beberapa jam kemudian itu diguyur hujan lebat, sekenceng-kencengnya kayak tumpah, dan petir juga dan lain-lain, agak sedikit ngeganggu juga mobilitas. Jadi sekedar informasi di sini kalau hujan itu agak sedikit kacau lah gitu. Bahkan juga dari informasi teman yang gue dapat di sini itu sekolah kadang suka diliburin gitu loh. Cuman kalau untuk timnas, ya kalau untuk timnas mungkin ada bagusnya karena suhu udara jadi agak sedikit drop dan ya ini agak lumayan lah mengurangi suhu panas yang kalau siang itu agak lumayan nyes juga gitu. Kalau kita keluar nih ke jalanan sampai 38 derajat bahkan 39 gitu ya. Walaupun nanti kita main itu hari Kamis itu jam 21.00 waktu sini. Jadi mudah-mudahan temperaturnya agak sedikit drop dan nggak mengganggu stamina para pemain kita. Ada perkiraan hujan nggak Bang pas nanti hari pertandingan? Enggak sih. Kalau menurut teman-teman yang memang udah lama di sini, itu biasanya kayak gitu tuh jarang banget. Kebetulan gue nanya, habis hujan gede gitu biasanya nggak ada lagi. Itu aja jarang hujan gede seperti itu bulan-bulan September gitu. Oke, wah Bang, kalau di sana kemarin juga ada cerita kan menghadiri sesi latihan timnas. Gimana Bang melihat pasukan Sintayong di sana? Ya, yang pertama yang menarik perhatian gue adalah Martin Paes. Mungkin teman-teman juga sudah baca ya di berbagai platform latihan dan kemarin dia latihan lagi ada bersama dengan Justin Hubner. Ya walaupun Hubner kita semua tahu dia nggak bisa tampil, nggak available lawan lawan Arab Saudi nanti. Nanti lawan Australia baru dua-duanya tuh available. Cuman mereka ikut latihan dan ya Martin Paes lu bisa lihat lah. Kebetulan gue juga seorang kiper itu memang goks lah. Ya latihan-latihannya lebih mantep, posturnya juga tinggi menjulang. Ya pokoknya dari postur aja tuh bikin lawan mungkin agak sedikit respect dan jiper lah. Itu yang pertama. Yang kedua ya suasananya berlangsung seperti biasa, bukan ceria. Kalau deg-degan pasti. Karena berkali-kali gue bilang kayaknya yang deg-degan ya kita yang nonton aja deg-degan menyambut hari bersejarah ini ya, terlepas dari hasilnya, apalagi para pemain. Nah makanya dengan teman-teman gue bilang, nah peran pelatih ini sangat penting. Peran pelatih itu sangat penting untuk membuat mereka itu tidak nervous. Nah ini yang apalagi ini kan rata-rata kalau ditarik usianya kan cukup muda. Jadi pasti mereka butuh butuh suntikan motivasi seperti itu. Jadi intinya latihan bugar 100% kemarin. Meskipun kadang-kadang agak terlalu keras juga tuh. Ivar Jenner sempat benturan. Sedikit dia pegang mukanya begini. Ya cuman kita sempat ini juga dengan teman-teman konjen itu. Wah lu jangan terlalu semangat nih nanti. Takutnya pas Sarina malah kenapa-kenapa gitu. Cuman ya alhamdulillah kemarin nggak ada masalah apa-apa lancar. Oke, kalau secara tadi kan Bang Harpo udah bilang nih secara usia masih muda ya. Yang tertua Ya, kan emang Tom Hai ya, 29 tahun. Ada ya. nggak sih satu dua figure yang mungkin kayak teman-teman jadiin acuan gitu di lapangan yang para pemain timnas jadiin acuan di antara mereka sendiri? Kayaknya enggak sih ya. Maksudnya bukan nggak ada. Cuman cair-cair aja.
Malah kalau kita mungkin ngelihat ngelihat beberapa ada video cuplikan tuh kayak si Egi bercanda sama si Ragnar, dia dikerjain terus dia teriak botak loh gitu kira-kira gitu. Jadi menurut gue sih malah bagus sih. Jadi kolektif, nggak ada yang terlalu kayak gimana-gimana gitu ya. Satu terlalu dituakan. Jadi ya gue rasa enggak lah, nggak ada yang terlalu gitu-gitu amat gitu. Aman. Jadi aura yang Bang Harpal lihat tuh kemarin dari latihan positif gitu Bang ya. Dari wajah-wajah aura skuad pemain tuh gimana Bang saat latihan Ya kemarin? kalau wajah-wajahnya sih ya kelihatannya biasa-biasa aja ya. Cuman kita kan nggak tahu ya dalam hati mereka. Itu yang gue bilang tadi, eh, pasti tetaplah mereka itu deg-degan segala macam. Cuman ya inilah mungkin gunanya para pemain diaspora. Bagaimanapun juga mereka Betul. sudah lama merumput di Eropa ya dengan situasi yang lebih kompetitif. Jadi gue rasa ini juga salah satu modal ya untuk membuat teman-teman kita mentalnya juga yang lain terangkat. Gue bukan mendowngrade teman-teman yang merumput di Liga 1, tapi bagaimanapun juga pengalaman mereka yang tampil di luar ini sangat membantu untuk mendongkrak mental mereka tidak takut menghadapi Arab Saudi. Dan sedikit mungkin kalau kita flashback juga dengan rangkaian hasil positif ya di Piala Asia Senior di U23 kita bisa dengan cantik mengalahkan Jordania, terus kemudian juga kemarin di kelas usia kita juga kelihatan bisa mengalahkan Argentina. Jadi gue lihat serangkaian istilahnya kalau gue bilang mentalitas kita itu grade-nya udah naik. Jadi ini sangat penting menghadapi Arab Saudi yang gue dengar-dengar mereka juga worried juga ya. Worried juga meskipun kadang-kadang mereka juga underestimate. Jadi gue senang sebenarnya kalau mereka underestimate. Jadi kalau di Dapat teori indikasinya mereka underestimate gimana, Bang? ya dari beberapa diaspora di sini mereka Oh, cerita teman-temannya itu bilang wah Arab Saudi bakal menang 3-0, bakal menang. Wah, gue bilang bagus itu. Karena di teori perang tuh teori Sun Tzu, ketika kita kuat harus terlihat lemah di lawan. Kalau Ya. kita lemah, justru kita harus dilihat seolah-olah kuat oleh lawan. Jadi ketika kita sekarang sudah terupgrade kualitasnya dengan berbagai pemain diaspora dan lain-lain, kita justru berharap mereka berpikir kita lemah supaya mereka lengah. Nah itu kira-kira ininya gambarannya. Dari latihan kemarin Bang ada yang mencuri perhatian Bang Harpa mungkin dari apa yang dilakukan Sintayong misalnya Bang? atau di drill-drill Drillnya spesifik gitu spesifik ya. ya, yang disiapkan. Uh, ya ada sih, cuma kayaknya gue nggak bisa ceritain di sini ya Asik. karena kenapa bukan apa-apa karena gini, karena itu gue lihat ketika setelah latihan itu quote by quote tertutup. Jadi kita dikasih kesempatan sebenarnya tetap ada di situ tapi nggak boleh ngerekam karena itu yang gue bilang sudah mulai taktikal, udah kelihatan lah ada Hmm. beberapa apa pemain yang memang kelihatannya ada spesifik nih tugasnya. Cuman ya kalau gue kasih tahu nanti berarti gue bocorin rahasia negara dong. Jangan dong. Siapa tahu nanti ada pendukung Saudi lagi nonton nanti dia kasih tahu ke Mancini kan, jangan. Nge-spill ya, soalnya penonton YouTube channelnya Bang Harpa juga dari berbagai negara nih. Kita respect juga nih sama Bang Harpa, pengikutnya banyak. Kalau Tenang aja. dari Arab Saudi sendiri Bang, selain tadi cerita dari teman-teman diaspora yang kayak Ya. teman-temannya merasa yakin banget nih, kepercayaan mereka terhadap Mancini itu emang segitunya Bang ya? Nah, ini memang pertanyaan jurnalis berkelas nih, gawat nih, langsung tajam dia, bikin gue ini juga. Jadi gini, kemarin gue dua tiga kali lah naik naik taksi, jadi iseng-iseng lah, pertanyaan-pertanyaan kita standar lah, Bro Firzi juga tahu lah. Eh, jadi gue nanya nih, gimana menurut kalian Mancini? Gitu. Dia langsung bikin gini, Gitu. Oh iya. langsung bikin gitu. Ada yang satu lagi nggak yakin, bahkan dengan bahasa Inggris yang agak terbata-bata, ya dia bilang dia lebih suka pelatih yang sebelumnya. Siapa Reinhardt ya kalau nggak salah ya, Hervé Renard. Reinhardt yang Putih ngalahin putih kan Argentina ya, yang di kalian Argentina. ah, dan kita sama-sama sepakat juga apa kita senang lah ngelihat speech dia di ruang ganti yang terkenal itu kan, Ya, sebelum apa pas half time ya gitu segala macam. Jadi ya, kalau kita lihat sebenarnya mereka lagi shaky juga nih. Bahkan kalau kita sedikit mundur ke round 2, waktu lawan Tajikistan itu paling kelihatan banget. Dia menang, tapi mereka diserang terus. Jadi memang Arab Saudi ini nggak terlalu kuat. Dan ya ini benar kesempatan mungkin buat kita mencuri one historic point. Ya kalau bisa, tentu dalam hati kecil kita semuanya dalam hati, kalau bisa menang, pasti gitu kan. Kalau bisa menang ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau kita mau sedikit realistis, dan gua rasa semua kita kalau keluar dari keinginan yang agak kita umpetin tuh mau menang,
pasti kita pikir ya udahlah 1 poin juga alhamdulillah kita udah senang. Pasti begitu. Cuman kalau dikasih menang bonus ya kenapa enggak gitu? Karena mungkin ini salah satu kesempatan terbaik kita untuk bisa mengalahkan Arab Saudi di kandang walaupun nggak gampang ya. Karena setahu gua mereka nggak pernah kalah di King Abdullah Sport City. Iya. Tapi kalau emang benar reaksi para penonton gitu ya kepada Mancini Ya, seperti Bang Arpa cerita, memang kalau misalnya Indonesia syukur-syukur nih bisa dapat gol pertama, itu mood di ya. stadion bisa berubah ya Bang ya. Wah, gok sih itu benar. Memang ada beberapa analis mengatakan kelihatannya mereka udah pasti hampir langsung nekat kita lah. Jadi kemungkinan kita akan lebih bertahan, cuman gak parkir bus. Karena kita juga punya mindset dalam beberapa tahun ini bukan parkir bus lagi totally ya. Karena kita punya kapasitas. Wah itu kalau kita bisa kemudian manfaatin kelengahan mereka, which is kalau tim yang menyerang, yang tim yang superior, kemudian gagal mencetak gol, katakanlah dalam satu babak, pressure ada dari mereka. Nah ini jadi mindset juga nih, apa Cywar juga yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Sintayong. Dan yang kedua, menurut gua kalau informasi yang gue dapat ini stadion ini nggak akan full. Stadion Oke. ini kapasitasnya kalau nggak salah 50-60 ribu dan eh, ya, Saudi itu nggak terlalu mereka nggak terlalu apa ya nggak terlalu bakalan memenuhi stadion untuk nonton tim nasional mereka nggak kayak kita lah kita di GBK nanti udah pasti full mereka nggak jadi gue mau bilang kesempatan buat kita untuk sedikit memerahkan 1 atau 2 section di King Abdullah Sport City untuk memompas semangat Tom Hai dan kawan-kawan. Oke. Kalau dari teman-teman diaspora di sana bagaimana Bang? Kalau dari diaspora Indonesia tuh kira-kira udah ada yang udah tahu belum ada banyak apa enggak yang akan datang ke stadion? Ke stadion. Oh banyak. Udah pasti kan jujur waktu itu gue sempat beli tiketnya juga untuk backup ya kalau Akda dapat itu cepet habis dan cuma di satu section. Nah malah mereka mengakali nih, mereka ngakalin beli. Jadi kalau kita beli tiket itu, kalau nggak salah di Webook deh, di Webook itu kita harus ngasih tahu dulu kita fans apa. Misalnya fans Indonesia langsung keluar kan ininya, apa namanya alokasi kursinya itu hanya sedikit segini. Nah itu udah habis. Nah apa yang bisa mereka lakukan sekarang yang menonton ke stadion, mereka masuk sebagai supporter Saudi supaya mereka dapat alokasi bangkunya Saudi. Cuman dipilih yang sectionnya samping-sampingan sama sectionnya kita supaya apa namanya nyambung gitu atau beli yang kelas VIP di sini namanya gold sama silver sama gold. Nah itu kayak VIP-nya kita kan biasanya campur ya. Final Liga Champions atau apapun biasanya yang VIP itu campur tapi di situ pasti militansinya nggak sekuat dan senyaring kalau kita tadi gabung dengan section W tadi gitu. Jadi pasti banyak yang datang fans Indonesia ini. Oh, Jadi nice. kemungkinan juga supporter kita di sana bisa banyak Bang ya, ada kemungkinan ke sana ya. Ya lumayan banyak walaupun ya itu tadi ya mungkin terkonsentrasi di satu titik ya nggak terlalu nyebar lah. Ya, it's okay. Tapi ya kita lihat betapa besar efeknya yang dari laporan Bang Harpa juga ya ketika di Qatar kemarin luar biasa sekali para fans Indonesia kalau lagi berkumpul mendukung timnas ya luar biasa. Jadi Bang Harpa habis ini kita rekaman ini sehari Rabu dan habis ini Bang Harpa akan ke pressconnya Mancini dan Coachin ya juga ya Bang ya. Ya, Kira-kira apa ya. yang mau ditanyain ke Mancini di nanti presscon? Nah, gue juga belum siapin sebenarnya. Mau nanya apa nih? Gue fokusnya ke STY sih. Ini juga jadi ngasih gue apa namanya ide juga ya. Gue akan pikirkan itu. Tapi pasti ini pertanyaan yang menarik ya. Kita yang generasi-generasi mungkin 90-an, 2000-an awal pasti semua tahu Mancini ya. Jadi gue juga pengen mengambil kesempatan itu untuk nanya ke mereka. Tapi yang pasti sedikit gue mungkin informasikan juga setelah presscon. Jadi nanti jam 1 siang, jadi jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Radisson Blu Hotel. Nah, nanti setelah itu malamnya itu seperti biasa lah pada umumnya kita akan melakukan pitch testing. Jadi kalau kemarin itu latihannya di luar stadion, di luar stadion yang kita pakai, kayak ada lapangan latihan, kayak JIS kan ada tuh lapangan latihan di luar. Nah, seperti itu kemarin-kemarin itu. Nah, sekarang hari H-1 itu kita akan langsung nyoba lapangan yang akan kita gunakan. Jadi ini akan apa namanya akan sangat menarik ya karena pemain juga akan beradaptasi dengan. Oke, Bang, soal Mancini kan Mancini itu sebenarnya pernah main tuh di Indonesia di Teladan ketika itu tahun 96. Waktu itu Sampdoria dia jadi kapten Sampdoria ketika menghadapi timnas Indonesia tuh. Mungkin itu Bang, coba masih inget nggak dia main dan kenangan dia terhadap Indonesia ya mungkin ya Bang.
Oke, terima kasih Bro Firzi. Nanti akan gue coba tanyain itu aja, biar nggak terlalu serius banget ya. Oke, oke, siap. Siapa tahu ada replay yang menarik kan dari dia kan? Iya, betul. Oke, siap. Kenangan. Siapa tahu dia makan apa di Medan biasanya. Makan durian, Makan durian. Nah, iya betul. Benar. Siapa tahu dia Ah, makan durian, nggak akan terlupakan dia. Oke. Terakhir ya Bang Harpa, ya, prediksi atau ada pesan lain buat sahabat Kompas.com semua? oke. Yang pertama buat sahabat Kompas.com dan juga seluruh pecinta timnas, dukung timnas kita dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang kurang, koreksi, bukan menghujat. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pertandingan besok, gua rasa from the deepest of my heart, gue cuma berharap we will have one historic point. Karena ini adalah pertama dalam sejarah kita akan menapaki tahapan yang paling jauh, yang paling tinggi. Jadi gua rasa kalau kita bisa pulang dapat 1 poin, menurut gua itu bukan yang paling kita harapkan, tapi yang paling kita butuhkan. Kenapa? Semua kita mau 3 poin, tapi kalau 3 poin, ya syukur alhamdulillah ya. Cuman gua agak takut kita terlalu over ekspektasi. Nah, betul. Ya. Bukannya nggak mau, nggak. Jangan salah tangkap ya. Tapi kalau 1 poin kayaknya kita bisa pulang dengan kepala tegak, tapi juga dengan ekspektasi yang terukur gitu. Tapi ya walau alam, pokoknya nanti ya kita dukung. Yang penting mereka bermain yang terbaik. Ya udah, kita akan support dan berterima kasih kepada mereka yang sudah berjuang. Udah itu aja. Siap, mantap Bang Harpa. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol sore ini bersama Kompas.com. Bagi sahabat Kompas.com juga jangan lupa untuk follow YouTube Bung Harpa ya, @Bung Harpa. Nih, mantap bisa Oke. lihat semua update-update terbaru juga dari Bung Harpanya langsung. Terima kasih waktunya Bang Harpa. Bang Harpa. Sama-sama. Thank you semua, Mas Sehat-sehat di Haris, sana, Bro Bang. Firzi ya. Ya. Ya, itu tadi sahabat Kompas.com, bincang-bincang seru kita bersama Bang Harpa. Nah, terakhir nih Kang Eris, Ya. prediksi pertandingan gimana? Ya, prediksi buat timnas lawan Arab Saudi ini laga perdana kita di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Sebenarnya bisa mengimbangi itu Ya. udah sangat baik, Mas. Udah sangat baik kalau misalnya kita bisa mendapat hasil imbang di sana. Yang pasti ini laga berat, kita tandang, kemudian juga akan melawan tim yang memang sudah langganan ke Piala Langganan, Dunia. Saya selalu optimistis kalau misalnya membawa nama negara, Mas. Ya. Jadi berharap laga nanti prediksi saya adalah imbang. Berapapun skornya, intinya berharapnya imbang. Jadi prediksi saya ya imbang. Gitu. Siap. Oke, luar biasa Kang Eris. Nah, sahabat Kompas.com juga silakan tulis ya prediksi kalian di bawah kolom komentar bagaimana timnas nanti akan bermain. Sampai kita bertemu lagi setelah pertandingan.